Melanjutkan cerita sebelumnya, Wang Lin akhirnya membuka segel kultivasinya yang selama ini menekan kekuatan buah dao dari alam tujuh warna. Ia melakukannya demi menyelamatkan Li Qianmei dan membalas pengorbanan serta kesetiaannya selama 10 tahun. Begitu segel hancur, aura mengerikan meledak dari tubuh Wang Lin dan membentuk pusaran energi asal raksasa yang mengguncang seluruh celah spasial. Semua binatang buas, bahkan para raja binatang, dipenuhi rasa takut. Dua cambuk raksasa dari kehampaan menyerangnya, tetapi satu langsung hancur saat menyentuh pusaran, sementara cambuk lainnya ditangkap dengan tangan kiri Wang Lin. Energi asal dari segala arah mengalir deras ke tubuh Wang Lin hingga ia menembus batas Nirvana Cleanser dan memasuki tahap awal Nirvana Shatterer. Namun kekuatan buah dao belum habis, sehingga pemahamannya terhadap dao kembali meledak dan kultivasinya langsung naik ke tahap pertengahan Nirvana Shatterer. Jika bukan karena sifat aneh celah spasial yang menghalangi retribusi ilahi, ia seharusnya menghadapi hukuman surgawi terkuat yang pernah ada. Setelah menerobos, Wang Lin mengeluarkan raungan dahsyat yang berubah menjadi gelombang suara penghancur. Ratusan binatang buas di sekelilingnya langsung meledak menjadi kabut darah. Pembantaian itu sangat mengerikan hingga para raja binatang pun mundur ketakutan. Wang Lin kemudian maju sambil tetap menggendong Li Qianmei. Ia menarik cambuk yang masih dipegangnya, lalu melepaskan pedang darah ke dalam kehampaan. Pedang itu menghancurkan sumber cambuk tersebut dan kembali membawa setetes darah emas gelap, menandakan musuh di balik kehampaan terluka. Wang Lin juga memanggil 8 naga hitam melalui mantra panggil angin untuk melindungi dirinya. Selanjutnya dimulailah pembantaian besar-besaran. Pedang darah yang dipenuhi niat membunuh terus menyerap darah musuh sehingga kekuatannya semakin tajam dan buas. 10.000 nyamuk milik Wang Lin juga menjadi liar karena aroma darah dan ikut membantai tanpa takut mati. Dengan kekuatan Nirvana Shatterer tahap pertengahan, pedang darah, dan pasukan nyamuk, Wang Lin berhasil mengukir jalan darah di tengah lautan binatang buas. Semakin lama pembantaian berlangsung, semakin banyak binatang buas yang mati. Makhluk-makhluk yang sejak lahir tidak pernah takut kepada kultivator kini untuk pertama kalinya merasakan ketakutan terhadap Wang Lin. Wang Lin sendiri hanya memiliki satu tujuan: membawa Li Qianmei keluar dari celah spasial dan menyerahkannya kepada Dao Master Blue Dream, yang diyakininya mampu menyelamatkan Li Qianmei. Inilah hutang budi yang harus ia lunasi, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya. Pada akhir pembantaian, dunia di dalam celah telah berubah menjadi lautan darah dan neraka. Dari sekitar 10.000 binatang buas, hanya sekitar 5.000 yang tersisa. Mereka menjadi jauh lebih ganas karena terbangunnya garis keturunan mereka selama pertempuran, sementara Raja Nyamuk Wang Lin juga mengalami peningkatan kekuatan. Meski demikian, tak ada satupun binatang yang berani mendekati Wang Lin dalam radius 10.000 kaki. Saat suasana mulai tenang, 9 cambuk bayangan tiba-tiba muncul dari kehampaan. Bersamaan dengan itu muncul bayangan kalajengking raksasa berekor 9. Di depannya berdiri seorang wanita berpakaian hitam bertato kalajengking, yang mengaku bernama Darah Ungu, bawahan selir kekaisaran kuno, lalu menatap Wang Lin dan bertanya siapa dirinya. Wang Lin menyadari bahwa wanita berpakaian hitam itu bukan seorang kultivator, melainkan binatang buas peringkat 13 yang telah berubah menjadi manusia, yaitu seekor kalajengking berekor 9. Ia juga mengetahui bahwa wanita inilah yang sebelumnya melukai Li Qianmei dengan cambuk ekornya. Karena itu, niat membunuh Wang Lin langsung meledak dan ia menyerang tanpa memberi kesempatan wanita itu berbicara. Dengan pedang darah, Wang Lin menghadapi 9 ekor bayangan kalajengking. Pedang darah menghancurkan 7 ekor, sementara 2 sisanya dihancurkan oleh kekuatan gabungan energi asal dan kekuatan dewa kuno. Setelah membuka segel kultivasinya, Wang Lin telah mencapai Nirvana Shatterer tahap pertengahan, memulihkan 6 bintang dewa kuno dan dengan bintang ke-7 mulai terbentuk, membangunkan 5 esensi, serta memperkuat pedang darahnya. Kekuatan tempurnya kini jauh melampaui saat melawan Sui Daozi, menjadikannya salah satu ahli terkuat di alam dalam maupun alam luar. Wang Lin menyatakan bahwa binatang peringkat 13 tidak layak mengetahui namanya, lalu terus menyerang. Wanita itu mengeluarkan ekor kalajengking asli sebagai senjata, tetapi Wang Lin menggunakan pedang darah untuk menahannya dan melancarkan mantra telapak tangan yang dipelajarinya dari Master Lufu, diperkuat energi asal dan kekuatan dewa kuno. Serangan itu memaksa wanita tersebut mundur dalam keadaan panik. Untuk bertahan hidup, wanita itu mengorbankan darahnya dan mengubah dirinya menjadi wujud asli kalajengking raksasa, sementara pedang darah menghancurkan senjata ekornya. Ia mengancam bahwa selir kekaisaran kuno akan memusnahkan seluruh klan Wang Lin jika dirinya dibunuh. Ancaman itu justru membangkitkan amarah Wang Lin. Ia menjawab bahwa seluruh klannya telah musnah dan hanya dirinya yang tersisa,
sehingga ia tidak takut pada ancaman apapun. Wang Lin bersumpah akan membunuh wanita itu dan menjadikannya harta penyiksa jiwa agar menderita selamanya sebagai balasan karena telah melukai Li Qianmei. Setelah kabut darah menghilang, muncul kalajengking hitam raksasa sepanjang lebih dari 100.000 kaki dengan wajah wanita itu di kepalanya. Monster itu menyerang menggunakan 9 ekor dan 2 capit raksasa. Sebagai balasan, Wang Lin berubah menjadi wujud dewa kuno setinggi hampir 10.000 kaki. 6 bintang dewa kuno di dahinya berputar dan memancarkan aura purba yang luar biasa. Melihat wujud tersebut, wanita itu langsung mengenali identitas Wang Lin sebagai dewa kuno dan dipenuhi ketakutan. Wang Lin menghantam kalajengking itu dengan pukulan-pukulan dahsyat hingga capitnya retak dan hancur. Ia kemudian melompat ke punggung monster itu, menangkap 2 ekornya, lalu membanting tubuh kalajengking raksasa itu berulang kali ke tanah dan ke tengah gerombolan binatang buas. Kalajengking raksasa dijadikan senjata hidup oleh Wang Lin. Ia menyeret dan mengayunkannya untuk menghancurkan binatang-binatang di sekitarnya, membuka jalan dengan pembantaian besar-besaran. Kalajengking itu semakin lemah dan terus menjerit kesakitan, sementara semua binatang buas dipenuhi ketakutan. Bahkan Raja Nyamuk milik Wang Lin menatap kalajengking tersebut dengan penuh keinginan, seolah mengincarnya sebagai mangsa atau sumber kekuatan. Setelah mengalahkan kalajengking raksasa, Wang Lin menghukumnya karena telah melukai Li Qianmei. Ia melempar tubuh kalajengking itu hingga 2 ekornya robek. Saat monster itu jatuh, Raja Nyamuk bersama sekitar 5.000 nyamuk langsung mengerumuninya, mengisap seluruh darah, esensi, bahkan pemahaman dao miliknya hingga tubuhnya menjadi kering. Berkat itu, Raja Nyamuk dan seluruh kawanan nyamuk mengalami peningkatan kekuatan yang sangat besar dan mulai memburu binatang buas lain dengan lebih ganas. Wang Lin kemudian mengambil 7 ekor kalajengking yang tersisa, membakarnya dengan api biru, menambahkan pembatasan, lalu melebur 9 ekor menjadi satu harta dan menyimpannya. Setelah menghancurkan kepala kalajengking, ia memperoleh inti hitam yang berisi jiwa asal wanita bernama darah ungu. Melalui pencarian ingatan, Wang Lin mengetahui beberapa fakta penting. Darah ungu awalnya hanyalah binatang peringkat 7 sebelum dipilih dan diberi nama oleh seorang wanita misterius yang menjadikannya salah satu jenderal binatang buas untuk membantunya pulih. Di celah spasial terdapat 19 binatang buas yang mampu berubah menjadi manusia. Celah spasial itu sangat luas dan bahkan para binatang tidak mengetahui batas akhirnya. Jauh di dalamnya terdapat daerah terlarang tempat wanita tersebut sedang menyembuhkan diri selama waktu yang sangat lama. Wang Lin mulai curiga bahwa celah spasial ini bukan jalan menuju alam luar, melainkan dunia misterius lain. Ia juga teringat celah spasial di alam surgawi angin dan menduga keduanya mungkin saling berhubungan. Karena tujuan utamanya adalah menyelamatkan Li Qianmei, Wang Lin segera menuju pintu keluar. Ia ingin kembali ke Sekte Iblis, menembus formasi alam tertutup, lalu mencari Dao Master Blue Dream. Selama perjalanan, ia terus menggunakan mantra mengalir waktu untuk memperlambat hilangnya vitalitas Li Qianmei, meski sadar mantra itu tidak dapat menghentikannya sepenuhnya. Ia bahkan berencana memanfaatkan retribusi ilahi yang akan turun setelah keluar dari celah untuk menghancurkan formasi alam tertutup. Saat hampir mencapai pintu keluar, muncul seorang wanita cantik berpakaian merah bernama Wan Mun. Ia mengaku sebagai salah satu selir kaisar langit kuno dan mengatakan bahwa darah ungu adalah salah satu jenderal binatang buasnya. Wan Mun mengenali pedang darah Wang Lin sebagai senjata yang pernah melukai kaisar langit, serta mengetahui bahwa Wang Lin adalah dewa kuno kerajaan. Wan Mun menjelaskan bahwa yang datang hanyalah avatarnya, sedangkan tubuh aslinya masih berada jauh di dalam celah untuk memulihkan diri. Ia mengakui tidak ingin menjadi musuh Wang Lin, tetapi juga mampu menahan Wang Lin cukup lama hingga Li Qianmei benar-benar mati bila ia menginginkannya. Wang Lin dengan tenang membalas bahwa jika Li Qianmei meninggal, ia akan membantai jalan menuju tempat Wan Mun menyembuhkan diri dan membunuhnya. Ancaman itu membuat Wan Mun semakin menghargai tekad Wang Lin. Sebagai gantinya, Wan Mun menawarkan persekutuan. Ia bersedia langsung mengirim Wang Lin keluar dari celah agar Li Qianmei dapat diselamatkan, dengan syarat setelah itu Wang Lin kembali untuk membantunya menyembuhkan diri. Sebagai imbalan, ia berjanji akan membawa Wang Lin menuju altar dewa kuno, membuat perjanjian Dao agar mereka tidak saling mengkhianati, dan memberikan berbagai manfaat. Wan Mun memilih Wang Lin karena beberapa alasan. Ia adalah dewa kuno kerajaan, ia mampu mengendalikan pedang darah yang pernah melukai kaisar langit, dan ia memiliki aura seseorang yang pernah dikenal Wan Mun dan tampaknya telah memperoleh persetujuan orang tersebut. Serta ia telah membangkitkan 5 esensi, yang jika disempurnakan akan memberinya kekuatan untuk melawan kaisar langit. Sebelum menghilang, Wan Mun memberikan batu giok teleportasi yang memungkinkan Wang Lin memasuki atau keluar dari celah spasial kapan saja.
Setelah memeriksa bahwa batu giok itu tidak berbahaya, Wang Lin menggunakannya untuk langsung berpindah ke pintu keluar. Sementara jauh di kedalaman celah, tubuh asli Wan Mun yang tersegel di dalam kristal merah raksasa perlahan membuka matanya. Memperlihatkan bahwa ia memang sedang menunggu kedatangan Wang Lin di masa depan. Hampir 1 bulan setelah Wang Lin memasuki celah spasial, ribuan kultivator dan 3 anggota Sekte Iblis masih berjaga di luar sambil berkultivasi. Namun, mereka merasa gelisah karena celah yang biasanya dipenuhi raungan binatang kini sangat sunyi, hanya memancarkan bau darah yang terus keluar, seolah-olah di dalamnya telah terjadi pembantaian besar. Seorang kultivator tua yang menyelinap masuk ke celah akhirnya kembali dengan wajah penuh ketakutan. Ia melaporkan bahwa bagian dalam celah dipenuhi mayat dan potongan tubuh binatang buas dari berbagai peringkat, termasuk raja-raja binatang. Semuanya terbunuh dengan satu serangan hingga membentuk lautan darah di kedalaman celah. Laporan itu mengejutkan semua orang. Sebagian menduga penyebabnya adalah Wang Lin, sementara yang lain mengira telah lahir raja binatang baru atau binatang humanoid yang sangat kuat. Saat semua orang masih membahas kejadian itu, langit luar angkasa tiba-tiba berubah. Tekanan luar biasa muncul dari segala arah hingga ruang sendiri seakan diremas. Banyak kultivator berkekuatan rendah terluka dan memuntahkan darah. Kemudian muncul awan ungu tak terbatas di ruang angkasa, sesuatu yang seharusnya mustahil terjadi. Awan itu terus meluas, dipenuhi petir dan guntur yang mengguncang seluruh wilayah. Dari dalam awan perlahan muncul sebuah paviliun giok putih raksasa, seolah-olah sedang menembus dari dunia lain ke dunia ini. Ketika seseorang menyadari fenomena itu adalah pembalasan ilahi, seluruh kultivator langsung panik dan melarikan diri. Gelombang suara guntur menyapu wilayah peringkat 9, meruntuhkan kabut, membuat binatang-binatang buas ketakutan, dan menciptakan suasana seperti kiamat. Kejadian ini juga mengguncang Sekte Iblis. Seluruh 16 tetua keluar bersama tetua tertinggi. Tetua tertinggi segera mengenali bahwa yang muncul adalah pembalasan tanpa batas, jenis pembalasan ilahi paling mengerikan. Menurutnya, pembalasan ini selalu berubah-ubah, memiliki kekuatan yang setara dengan kehendak surga, dan hampir mustahil untuk dilewati. Ia terkejut karena ada seseorang yang mampu memicu pembalasan sebesar itu. Demi melindungi semua orang, ia memerintahkan seluruh kultivator memasuki Sekte Iblis dan segera mengaktifkan formasi pelindung sekte agar tidak ikut dihancurkan oleh pembalasan ilahi. Tak lama kemudian, awan ungu menutupi seluruh wilayah peringkat 9. Celah menuju dunia lain semakin terbuka, hingga paviliun giok putih hampir sepenuhnya muncul. Saat mengamatinya, tetua tertinggi melihat sebuah patung seseorang yang sedang duduk di depan paviliun, dengan 2 pedang batu tertancap di tanah. Pemandangan itu membuatnya semakin terkejut, menandakan bahwa pembalasan tanpa batas yang dipicu Wang Lin jauh melampaui pembalasan ilahi biasa. Pembalasan tanpa batas semakin mengerikan. Guntur yang tak berujung mengguncang ruang angkasa, menghancurkan benua-benua liar, membunuh banyak binatang kabut, dan bahkan membuat formasi pelindung Sekte Iblis terus bergetar. Semua kultivator merasakan tekanan surga yang luar biasa. Ketakutan itu begitu besar hingga menjadi jejak dalam daun hati mereka. Jika mampu mengatasinya, kultivasi mereka akan meningkat pesat, tetapi jika gagal, kemajuan mereka akan terhenti selamanya. Guntur kemudian berubah menjadi retribusi suara, disusul petir ungu tak berujung yang membentuk jaring raksasa di seluruh wilayah peringkat 9. Seluruh petir itu akhirnya menyatu menjadi satu sambaran petir raksasa sepanjang sekitar 10.000 kaki yang langsung menghantam pintu keluar celah spasial untuk membinasakan orang yang memicu pembalasan ilahi. Tepat saat petir itu turun, Wang Lin keluar dari celah spasial sambil menggendong Li Qianmei di tangan kanannya. Tubuhnya dipenuhi aura darah hasil pembantaian di dalam celah. Tanpa menghindar, ia mengangkat tangan kirinya dan langsung menahan sambaran petir. Dengan kekuatan pengendali guntur yang dimilikinya, Wang Lin menyatakan bahwa guntur pembalasan ilahi tidak berguna baginya. Ia memaksakan kehendaknya ke dalam petir hingga kehendaknya bertabrakan dengan kehendak surga, menyebabkan sambaran petir raksasa itu meledak dan hancur. Ini bukan sekadar bertahan dari pembalasan ilahi, melainkan menghancurkannya secara langsung. Setelah mengikat Li Qianmei di punggungnya menggunakan energi asal, Wang Lin menggunakan haknya sebagai pengendali guntur dan memerintahkan seluruh petir ungu untuk mematuhi dirinya. Semua petir berkumpul di sekelilingnya, lalu ia memerintahkan mereka untuk menyerang balik awan pembalasan tanpa batas. Sambaran petir raksasa hasil kendalinya menghantam awan, mengguncang seluruh wilayah peringkat 9. Peristiwa ini memengaruhi banyak pihak. Mu Bingmei terbangun dari kultivasi tertutupnya dan menyaksikan langit hampir runtuh. Sui Daozi, yang hampir berhasil mengeluarkan paku 7 warna, terganggu oleh kehendak Wang Lin dalam suara guntur.
Paku itu kembali aktif sehingga seluruh usahanya gagal, membuatnya memuntahkan darah dan mengamuk. Sekte Pemecah Surga segera mengaktifkan formasi pelindungnya. Namun, Master Sekte Pemecah Surga justru menghancurkan formasi itu sendiri dan bergegas menuju lokasi pembalasan ilahi. Di Sekte Hantu, sesosok makhluk iblis bertanduk tunggal dengan 9 bintang iblis juga mengamati fenomena tersebut dengan penuh minat. Bahkan kultivator di wilayah peringkat 8 dapat mendengar guntur itu dan ikut terguncang. Saat menatap ke langit, Wang Lin kembali teringat dunia misterius yang pernah dilihatnya di aliansi sistem bintang, tempat terdapat patung dewa kuno, iblis, dan seorang pemuda misterius. Melalui awan, Wang Lin melihat dengan jelas pavilion giok putih, patung seseorang yang sedang duduk, serta 2 pedang batu di depannya. Tiba-tiba, salah satu pedang batu mengeluarkan energi hijau yang berubah menjadi pedang hijau dengan aura penghancur surga dan langsung menyerangnya. Wang Lin segera menggunakan 10 juta energi pedang untuk menghadangnya. Meskipun berhasil melemahkan pedang hijau, serangan itu tidak mampu menghancurkannya. Pedang hijau akhirnya menembus pertahanan dan terus melesat ke arahnya. Menyadari bahaya besar tersebut, Wang Lin menjadi sangat serius dan memanggil pedang darah untuk menghadapi serangan berikutnya. Pedang darah Wang Lin, yang telah menyerap darah tak terhitung binatang buas, memancarkan cahaya merah mengerikan dan bertarung melawan pedang hijau dari pembalasan tanpa batas. Tak lama kemudian, pedang biru, pedang hitam, dan akhirnya pedang emas juga keluar dari pavilion giok putih untuk bergabung menyerang. Meskipun 1 lawan 4, pedang darah tetap bertahan. Setelah Wang Lin meneteskan darah dewa kuno ke pedang darah, kekuatannya meningkat drastis hingga memunculkan bayangan darah raksasa yang memaksa keempat pedang itu mundur. 4 pedang kemudian membentuk pusaran raksasa yang berisi dunia misterius dengan planet-planet tak terhitung jumlahnya. Dari dalam pusaran terdengar suara yang mengajak semua makhluk memasuki tanah paramita, menjanjikan kehidupan abadi, kebangkitan orang-orang tercinta, terbebas dari siklus hidup dan mati, memperoleh dao sejati, serta menjadi murid kekuatan misterius tersebut. Suara itu sangat memikat hingga banyak kultivator dari Sekte Iblis, Sekte Dewa, Sekte Pemecah Surga, Sekte Hantu, bahkan binatang buas, tersenyum aneh lalu menghilang, seolah dipanggil ke dunia dalam pusaran. Tetua tertinggi Sekte Iblis segera memperingatkan bahwa ini adalah retribusi paramita tak terbatas, yang mengguncang hati dao siapapun yang mendengarnya. Namun, hati dao Wang Lin sangat teguh. Meskipun suara itu berubah-ubah menjadi suara orang-orang terpenting dalam hidupnya, orang tuanya, Lim Wan, Wang Ping, bahkan Kaisar Ilahi Burung Vermilion, ia tetap tidak terpengaruh. Ia hanya bertanya, apakah benar ada paramita, lalu langsung menyerang pusaran dengan pedang darah. Serangan itu mengguncang pusaran, tetapi tidak mampu menghancurkannya. Setelah itu, pusaran menghilang dan seluruh awan pembalasan tanpa batas berubah menjadi gunung awan ungu raksasa yang dipenuhi rune berbentuk karakter dao. Gunung itu membawa tekanan yang luar biasa hingga hampir menghancurkan formasi pelindung Sekte Iblis dan menekan tubuh Wang Lin dari segala arah. Wang Lin sebenarnya telah menunggu saat ini. Ia sengaja menanti hingga pembalasan ilahi mencapai puncak kekuatannya agar dapat memanfaatkannya. Dengan satu ayunan pedang darah, ia merobek ruang dan membuka jalan menuju kekosongan tempat formasi alam tertutup berada. Gunung awan terus mengejarnya hingga memasuki kekosongan tersebut. Di sana tampak jaring raksasa yang membungkus seluruh alam tertutup, yaitu formasi alam tertutup yang selama berabad-abad menghalangi hubungan antara alam tertutup dan alam luar. Selama sejarah, hanya segelintir ahli yang mampu keluar sendirian, tetapi belum pernah ada seorang pun yang memanfaatkan kekuatan pembalasan ilahi untuk menghancurkan formasi itu. Wang Lin segera memasang berbagai segel pelindung pada tubuhnya, lalu menahan gunung awan dengan kedua tangannya. Meski tubuhnya bergetar hebat dan ia memuntahkan darah, ia mengalihkan seluruh tekanan dahsyat gunung dao ke formasi alam tertutup. Akibatnya, seluruh jaring raksasa yang menyelimuti alam tertutup menyala, menandai bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, seseorang berusaha menggunakan kekuatan pembalasan tanpa batas untuk menerobos formasi alam tertutup. Peristiwa ini menjadikan Wang Lin adalah orang pertama dalam sejarah yang mencoba keluar dari alam tertutup dengan memanfaatkan langsung kekuatan pembalasan ilahi, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya.